Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Iman yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama membicarakan berkait dengan hasad dan dampak sosialnya. Hasad atau dalam bahasa kita adalah dengki atau iri, merupakan penyakit hati yang seringkali hinggap dalam diri kita dan tidak kita sadari keberadaannya. Dan penyakit hasad ini ketika dibiarkan, dia akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lain. Banyak sekali cerita tentang betapa bahaya hasad itu benar-benar berdampak pada perilaku buruk yang lain. Jika kita flashback kepada zaman Nabi Adam alaihissalam, dikala itu Nabi Adam memiliki 4 anak. Yang sangat populer kita ketahui adalah Qabil dan Habil. Qabil karena hasad kepada Habil, dia sampai tega membunuh saudaranya sendiri, yang kemudian menikah dengan Iklimah, berangkat dari hasad. Kemudian kejadian yang lain ketika Nabi Yusuf alaihissalam hidup bersama orang tuanya Nabi Yakub alaihissalam bersama dengan saudara-saudara tirinya. Saudara-saudara tirinya merasa hasad, merasa iri dengan perlakuan ayahnya terhadap Nabi Yusuf. Sampai-sampai saudara-saudaranya membuat tipu daya, mengajak Nabi Yusuf ke suatu tempat dengan izin Nabi Yakub tentunya, dan akhirnya Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Dan hasad sampai hari ini pun masih sering terjadi. Sebenarnya hasad itu apa? Menurut Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab Tahrimul Hasad, dikatakan hasad adalah perilaku seseorang yang membenci orang lain yang mendapatkan kenikmatan yang tidak dia dapatkan. Jadi kalau bahasa kita sekarang mungkin susah melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lain susah. Nah, itulah gambaran hasad yang sebenarnya. Ada banyak bahaya yang bisa terjadi pada diri kita manakala kita berbuat hasad. Setidaknya ada 3 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, hasad itu bisa menghapus kebaikan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, dalam sebuah riwayat yang artinya, hindarilah olehmu hasad, karena sesungguhnya hasad atau dengki atau iri itu bisa menghapus kebaikan, bisa memakan kebaikan, sebagaimana api bisa memakan kayu bakar, bisa menghabiskan kayu bakar. Sayang sekali ketika kebaikan yang sudah kita investasikan begitu rupa, kita upayakan begitu rupa, kita lakukan, tetapi kemudian terhapus oleh perilaku hasad kita. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ketika kita berbuat hasad, maka sesungguhnya kita sudah mencontoh perilaku orang-orang munafik. Dalam surat At-Taubah ayat 79, kalau kita telisik pada asbabun nuzulnya, ayat ini turun dilatar belakangi atas peristiwa kedengkian orang-orang munafik terhadap para sahabat Nabi. Waktu itu sahabat Nabi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berinfak di jalan Allah. Mereka berinfak, berlomba-lomba bahkan, meskipun jumlahnya tidak banyak, sedikit saja. Tapi orang munafik iri terhadap mereka. Mereka mengatakan bahwa sahabat Nabi ini bakhil, pelit, sedikit kalau berinfak. Mendengar komentar itu, sahabat Nabi kemudian di kemudian hari mereka berlomba-lomba untuk berinfak lebih banyak. Ketika mereka berinfak dengan jumlah yang banyak, ternyata tidak menutupi kesempatan dengki dari orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan, ya, sahabat Nabi berbuat riyah,
pamer dengan apa yang sudah diberikan. Dan yang ketiga, bahaya dari hasad adalah sesungguhnya hasad itu membebani diri kita sendiri. Secara psikologis, orang yang hasad dia akan merasa lemah, dia akan merasa tertekan, dia akan merasa susah ketika orang lain senang, dia akan merasa beban dalam pikirannya. Dan itu tidak akan pernah habis ketika hasad selalu menghinggapi kita. Oleh karena itu, kita patut waspada terhadap satu perilaku negatif hasad ini. Ya. Pemirsa Cahaya Iman yang budiman, namun perlu kita ketahui, tidak semua hasad itu buruk. Ternyata ada hasad yang dihalalkan, ternyata ada hasad yang tidak diharamkan, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasul, qala Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahullah hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua sosok. Yang pertama adalah siapa? Orang yang Allah berikan kelebihan harta dan dia menggunakan hartanya di jalan yang hak. Nah, ini boleh kita iri kepada mereka. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan kelebihan ilmu dan dia mengamalkan ilmu yang dia miliki, bahkan mengajarkan kepada orang lain, itu juga kita diperbolehkan untuk iri, dengki terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Karena keduanya sama-sama melakukan kebaikan, keduanya sama-sama melakukan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Pemirsa Cahaya Iman yang berbahagia, oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari perilaku hasad. Bahkan dalam surat Al-Falaq dikatakan bagian akhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon pada Allah dijauhkan dari perilaku orang yang berhasad. Karena apa? Hasad itu menular. Ketika seorang hasad terhadap kita, bukan tidak mungkin kita berbalik berhasad kepada dia. Nah, ini yang bahaya. Di akhir kultum ini, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata perilaku hasad yang kita lihat seperti sepele, tetapi bisa berdampak bahaya dalam kehidupan kita. Untuk itu tentunya, pemirsa sekalian, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat hasad. Kita dijauhkan dari sifat hasad itu agar kita benar-benar bisa hidup dalam kedamaian, kita bisa hidup dalam kebaikan, kecuali hasad kepada dua orang tadi. Orang yang berilmu lebih tetapi mengamalkannya, dan orang yang berharta lebih tetapi menggunakan dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan melindungi kita dari perilaku hasad. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.